Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Cheonggyecheon adalah sebuah aliran sungai dan ruang publik pedestrian sepanjang 10,9 km yang terletak di pusat kota Seoul, Korea Selatan, yang mengalir dari barat ke timur melintasi pusat kota Seoul, kemudian bertemu dengan Jungnamcheon, yang terhubung ke Sungai Han dan bermuara di Laut Kuning. Sebagai aliran alami yang bersumber dari lembah Susongdong di Ingwangsan. Aliran ini secara historis dipelihara sebagai bagian dari sistem saluran pembuangan air mandi dan WC awal sebelum Perang Korea hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa itu, pesatnya pembangunan ekonomi pasca Perang Korea serta kondisi aliran yang kian memburuk mendorong dilakukannya penimbunan aliran tersebut dengan beton dan pembangunan jalan layang. Jalan tol yang bernama Cheonggye di atasnya. Pada tahun 2003, pemerintah kota memulai sebuah proyek pembaruan perkotaan guna membongkar jalan tol tersebut dan memulihkan kembali aliran air itu. Proyek ini rampung pada tahun 2005 dengan menelan biaya lebih dari 386 miliar won, sekitar 281 juta dolar. Proyek pemulihan Cheonggyecheon pada awalnya menuai kritik keras dari masyarakat. Namun sejak dibuka pada tahun 2005, tempat ini telah menjadi sangat populer di kalangan penduduk setempat maupun para wisatawan. Nah, begitulah sedikit ulasan tentang sungai Cheonggyecheon. Sungai yang kalian baru lihat tadi itu ya. Lokasinya berada di sebelah kiri itu, di bawah pagar itu. Sungainya berada di bawah, terus di atas kedua kanan kiri ini jalanan seperti ini. Aku berjalan di atasnya ya, di jalanan sebelah kanan. Aku tidak akan menceritakan tentang sungai Cheonggyecheon ini ya. Aku tertarik dengan toko-toko yang ada di sebelah kanan aku ini. Kalian bisa lihat ya, seperti toko-toko rongsokan gitu ya. Ini kalau di Surabaya seperti di Pasar Turi gitu. Ini adalah toko-toko grosir. Ada toko electrical, plumbing, ada toko-toko bangunan, segala macam ada di sini. Sangat menarik sekali. Ini bukan daerah turis ya, ini kelihatannya untuk orang lokal. Nah, kalian bisa lihat sungainya berada di sebelah kiri itu, di bawah pagar. Aku akan bikin video tentang sungai Cheonggyecheon ini. Nanti ya, nggak tahu kapan ya, kalian tunggu aja. Dan di samping itu, aku akan cerita tentang perjalanan aku di sekitar Bukit Bintang di Malaysia. Ini tentang Korea, ini berada di Korea ya. Jadi campur aduk gitu. Nah, sungai ini sangat menarik loh ceritanya. Ini sungai ini, nah ini kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ya, tengah itu ya. Dulunya adalah sungai pembuangan seperti di Jakarta itu loh, rumah-rumah gubuk-gubuk yang di Sungai Ciliwung gitu ya. Sungai ini dulunya tempat pembuangan air di WC atau air kamar mandi itu dibuang ke sana semua. Jadi kotor dulunya, terus akhirnya dibersihkan seperti ini, bersih. Sekarang airnya itu bening, nggak ada sampah segala macam, nggak ada tai. Nanti lain kali aku cerita tentang itu. Aku hanya sekedar ingin teaser aja ya untuk kalian lihat sedikit aja. Nanti akan aku bikinkan video yang lain tentang sungai Cheonggyecheon ini ya. Nah, ini aku sedang berada di Malaysia, di Jalan Bukit Tinggi. Bukit Bintang, di Jalan Bukit Bintang. Nah, ini berada di persimpangan jalan. Persimpangan ini sangat menarik sekali. Ini persimpangan Jalan Bukit Bintang dengan Jalan Sultan Ismail. Dan di
persimpangan ini sangat menarik. Nggak tahu kenapa menarik para turis-turis dari China sana. Lah ini cewek, cewek dari China, dari mainland China sana. Dia gonta-ganti baju, terus posting foto, nggak tahu untuk Instagram atau untuk di China nggak ada Instagram ya, mungkin untuk apa whatever ya. Coba lihat ceweknya, dia posting ganti pakaian yang seksi segala macam. Terus orang India ini perhatikan, dia ingin foto dengan cewek dari China itu, tapi dia takut minta izin, nggak mau, jadi berdiri di sampingnya sambil foto terus dimasukkan ceweknya itu ya. Jadi lucu sekali melihat tingkahnya antara Chinese dengan orang India. Orang Indianya kepingin foto dengan cewek-cewek dari China tapi nggak berani, dekat-dekat sedikit akhirnya si ceweknya masuk dengan teman dia yang laki-laki itu ya. Aku seneng berdiri di persimpangan jalan sambil memperhatikan tingkah laku manusia ini. Nah, di video aku yang lalu aku mengatakan kan, kehidupan ini adalah seperti contoh atau laboratorium ya untuk percobaan. Uh, Banyak tingkah laku manusia, seperti kita jalan-jalan di mall, melihat pajangan di toko-toko di mall. Coba lihat tuh ceweknya, nah, cewek muda-muda ambil foto-foto. Ini mereka masih cewek single ini ya, belum menikah, tapi mereka bisa jalan-jalan gitu. Jadi ekonominya sudah bagus lah gitu, ya. Lain dengan banyak negara yang tidak berani jalan-jalan, biasanya cewek yang jalan-jalan ke Malaysia, Singapura itu ya, biasanya yang sudah mempunyai suami diajak dengan suaminya gitu. Tapi jarang sekali cewek-cewek dari dari Indonesia itu yang masih single bisa mampu untuk jalan sendiri ke jalan-jalan ke Singapura, Malaysia atau negara ASEAN itu jarang. Biasanya kalau nggak diajak orang tuanya, mereka itu diajak suaminya. Nah ini supermarket tempat belanja yang terkenal ini di Bukit Bintang ini, sebelah kanan. Saat ini aku dalam perjalanan menuju balik ke hotel aku. Nah ini kalau kalian melihat, ini menuju ke hotel JW Marriott ya. Nah, di sepanjang jalan ini banyak makanan, orang jual makanan, kue-kue segala macam. Menarik, aku senang tinggal di daerah sini karena aku memilih tempat ini. Aku ingin jalan-jalan mengenal kota Kuala Lumpur. Aku tidak mau mondar-mandir pakai taksi ya. Aku ingin keluar dari hotel, aku bisa jalan-jalan, makan, cari makanan gitu. Kemana-mana dekat ini ya. Dekat dengan stasiun kereta, dekat dengan MRT, bus stop, mau ke apa itu Twin Tower-nya Malaysia itu, yang gedung yang kembar itu apa itu namanya, lupa, gedung Petronas atau apa itu ya, di sana juga indah. Nah ini ada beruang yang, nah ini aku nggak mengerti, ini robot atau dalamnya manusia. Seandainya dalamnya manusia, aku tidak tahu bagaimana dia bisa tahan berada di dalam custom beruang yang seperti itu. Pasti panas ya. Lalu aku pakai t-shirt celana pendek aja sudah keringetan gitu, apalagi kalau kalian berada di dalam beruang itu pasti berkeringat. Tapi kira-kira ya, menurut aku itu robot aja goyang-goyang, minta duit juga itu, kamu bisa kasih duit di gelasnya dia. Nah, ini lihat jual makanan, aku seneng jalan-jalan di sini. Kalau istri aku capek, aku suruh dia pulang aja ke hotel. Dia duduk-duduk di hotel atau di kamar nonton TV atau duduk-duduk di kolam renang atau di lobinya ya. Jadi dia tidak tahan panas
Kalau aku kelayapan mau bikin video, aku ajak dia jalan-jalan, dia nggak mau. Katanya malu jalan dengan kamu. Gremeng sendiri, geremeng-geremeng kayak wong gemblung ngambil video, katanya dia malu. Ya wes. Jadi aku bilang, aku mumpung di sini aku mau ambil video, kapan lagi mau ke sini? Nah, itu dia aku katakan seperti itu. Jauh-jauh ke Malaysia terus aku nggak punya video gimana ya? Kan nggak lucu. Aku memang gimana ya? Aku senengnya itu duduk tengok-tengok di luaran gini ya. Ini ada banyak tempat duduk yang di sini ya. Kalau sore-sore aku duduk di sini beli es krim atau beli jus, terus sambil duduk-duduk nonton orang yang lewat. Oh macam-macam orang yang lewat-lewat ini dari berbagai. Nah ini coba sebelah kiri. Ini tempat duduk-duduk ya di sebelah kiri. Kalau sore enak duduk di sini nggak panas ya. Kalian bisa beli es krim atau beli jus, minum, duduk di situ, nonton orang yang lewat di situ macam-macam. Tingkahnya macam-macam. Melihat mereka lucu sekali ya. Ada yang laki bini, ada yang bawa anaknya umurnya belasan tahun, lucu-lucu tingkah laku mereka. Terus kalian bisa lihat di depan aku itu ada orang yang duduk di kursi roda itu. Nah, di sebelah kanan itu cewek itu. Terus di sebelah kiri sana itu ada laki-laki. Ya itu, orang ini bilang pengemis ya, tapi dia kerja kan. Duduk di situ untuk menunggu belas kasihan dari orang yang ngasih duit ke mereka. Mereka mempunyai kayak gelas gitu ya di situ. Jadi orang lewat melihat mereka kasihan gitu. Perempuan itu duduk seharian di panas-panas matahari. Kalau matahari bersinar, dia kena matahari sampai gosong seperti itu ya. Dibelani daripada kerja duduk-duduk dapat duit. Coba lihat kalau dia seharian 100 ringgit ya bisa dapat lah sehari. Nah terus 1 bulan dia 3.000 ringgit bisa. Dan kalian tahu berapa gaji minimum di Malaysia ini? Kalian kerja di toko-toko kecil, di kedai kecil, bangunan kecil, orang-orang gelap itu ya, pendatang gelap yang kerja serabutan itu ya. Minimum gaji di Malaysia ini sekitar 1.500 atau 1.700 itu, hanya segitu aja. Apakah itu cukup ya? Dicukup-cukupkan. Itu banyak sekali cerita pegawai liar yang ada di Malaysia ya. Aku lihat, nanti aku coba tayangkan kalau ketemu videonya ya. Kalian bisa lihat, mungkin kalau ketemu akan aku tayangkan linknya, akan aku cantumkan di deskripsi di bawah video aku. Menarik ini ceritanya. Ceritanya begini kira-kira. Ini ada orang pekerja liar, tidak mempunyai status. Seperti dia itu tidak mempunyai negara gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini banyak sekali terjadi seperti ini. Orang-orang yang datang ke Malaysia, bekerja di Malaysia. Nah, ini kalau tidak salah ya, ini ya. Si ibunya orang Indonesia. Dan dia bekerja di Malaysia ini mungkin juga orang gelap gitu. Terus si ayahnya orang dari Bangladesh. Nah, mereka pacaran sewaktu bekerja di sini, akhirnya ya esek-esek lah melahirkan seorang anak, tapi tidak kawin. Nah, si wanita nggak jelas, si laki-lakinya nggak jelas, lahirlah anak ini, anak laki-laki ini. Nah, terus statusnya anak laki-laki ini bagaimana? Nggak karu-karuan, nggak jelas.
Dia dibilang dia bisa bahasa Melayu dengan seperti orang Melayu, tapi dia tidak punya surat-surat. Dia hanya lahir di Malaysia. Kewarganegaraannya apa? Nggak tahu. Nah itulah yang menyulitkan dia. Akhirnya dia itu sudah dari umur 10 tahunan gitu, 11 tahun bekerja. Cari makan sendiri karena terlantarkan oleh orang tuanya. Nggak diurus, kasihan lah. Sampai dia waktu di interview itu sudah umur 20 tahunan gitu ya. Tapi statusnya gelap, dia bekerja berat, apa aja dia kerjakan gitu. Kadang-kadang nggak dibayar dengan majikannya. Kasihan lah, orang yang mempunyai usaha kecil ya, mau mempekerjakan dia ini dibayar kontan, dibayar cash. Jadi tidak masuk pembukuan gitu, tidak bayar pajak apa segala macam itu. Mungkin seperti itulah kalau orang gelap ya. Dan mereka itu menerima orang-orang seperti ini yang tidak statusnya nggak jelas itu karena gajinya tuh sembarangan. Kadang nggak dibayar, kadang orang ada yang sekejam itu loh. Terus akhirnya ya bekerja serabutan seperti itu sampai dia umur 25-an atau berapa itu aku lupa ya. Kasihan, statusnya nggak tahu, nggak mempunyai surat-surat, tapi dia itu mempunyai paspor, tapi paspor juga nggak ada artinya. Dia mempunyai paspor dari Bangladesh, oke. Tapi untuk apa paspor juga nggak ada visa, gimana? Paspor hanya untuk ID saja. Kerja pun dia masih gelap-gelapan. Dia tidak mempunyai visa kerja untuk Malaysia. Tapi dia tuh lahir di Malaysia. Jadi gimana ya? Lahir di Malaysia tidak diakui oleh pemerintah Malaysia. Dia lahir di Malaysia bukan pilihan dia. Dia tahu-tahu brojol di situ karena orang tuanya esek-esek brojol di situ. Kasihan ini anak, nggak punya pilihan, nggak punya negara. Lahir di Malaysia, tapi statusnya tidak diakui sebagai bangsa Malaysia. Gimana itu? Bukan main. Banyak korban-korban seperti ini yang ada di Malaysia. Banyak anak-anak yang hasil esek-esek dari orang yang tidak bertanggung jawab itu. Sudah gelap tapi gatel, esek-esek melahirkan anak seperti ini, kasihan lah. Kamu mau esek-esek ya pakailah pakai kondom kayak atau pakai obat supaya kamu nggak hamil, tidak melahirkan anak sehingga kehidupannya sengsara seperti ini. Dan kamu tidak mau bertanggung jawab kenapa mau melahirkan anak seperti ini gitu loh. Gatel ya gatel digaruk, mbuh pakai opo di keplek-keplek no tembok apa mbuh sakarepmu kok sampai menghasilkan anak seperti ini tuh anak yang nggak berdosa ya. Nah ini lagi mau dibilang apakah anak itu tidak berdosa? Technically ya tidak berdosa, dia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu mencotot lahir di sini, nggak ada pilihan dia. Nah kok bisa lahir di sini terus apakah dosanya apa anak ini? Nah mungkin ini kembali ke cerita karma aku yang di video lalu itu. Mungkin kehidupan dia, rohnya dia di kehidupan sebelumnya itu mungkin dia tuh orang nakal atau orang yang kejam atau gimana nggak tahu. Sehingga dia lahir di sini mencotot di dalam satu keluarga yang seperti ini, nggak jelas. Akhirnya rohnya dia itu dicoba di sini untuk menjalani kehidupan karena perbuatan dia di dalam kehidupan yang lalu mungkin ya. Ya enggak itu ruwet ya. Itu menurut apa ya karma ada cerita yang seperti itu. Tapi ya apakah ada kehidupan sebelum atau sesudah kita mati? Apakah ada kehidupan sebelum kita hidup di dunia ini? Apakah ada kehidupan sesudah kita mati nanti? Nah itu pertanyaan aku. Nah, jadi nggak tahu itu nggak pusing, tapi sangat menarik untuk dibicarakan ya, sangat menarik untuk dikaji. Nah, kenapa
orang dilahirkan dalam kondisi seperti ini? Kenapa orang dilahirkan bisa jadi anaknya presiden, anaknya orang pangkat, enak-enak gitu. Tapi di pihak lain, ada orang yang lahir seperti ini, nggak punya negara, statusnya nggak jelas, seumur hidup anak itu ya, akan bekerja apa saja untuk survive. Ditindas dari manapun, pemerintah Malaysia tidak mau mengakui dia, masa bodoh, terus solusinya apa? Nggak tahu. Nah itulah, aduh, ini adalah satu kehidupan sangat tidak nyaman untuk melihatnya. Tapi ada, kenyataan seperti ini itu ada. Kita mau tutup mata ya nggak bisa ya, ada. Tapi tidak ada yang mau peduli. Di orang agama mau sok itu ya, suci ya. Tapi bila melihat hal ini tidak bisa menyelesaikan atau memberi satu solusi. Tapi maunya bilang suci, surga, neraka, berbuat baik, ikhlas, segala macam. Semua agama berbuat seperti itu, ya berbuat baik. Tapi dalam menghadapi seperti ini, anak seperti ini, mereka tutup mata juga. Tutup mata sama dengan pemerintahan yang ada. Mereka tutup mata, masa bodoh dengan anak yang seperti ini. Ini lagi, ada orang yang memberi sedekah ya. Nah, coba pikir dengan jujur ya. Ini sedekah atau sekedar eksploitasi? Coba pikirkan, baru ngasih segitu aja sudah dipamer-pamerkan ya. Sudah divideokan. Baru ngasih mungkin 10.000 atau 20.000, 50.000 taruhlah, 100.000 lah taruhlah, atau 500.000 lah. Baru ngasih segitu, tapi lagunya seperti dia itu sudah sedekah 1 miliar gitu. Mereka mengira bahwa sudah ngasih itu seperti dia orang yang paling suci. Nah, ada yang mengatakan ya, aku lihat di komen-komen, aku tayangkan ini. Dia bilang setuju kawan, semakin banyak berbagi, semakin banyak rezekinya. Ini apa? Macam apa ini? Sedekah akan memberi kebahagiaan. Memberi kebahagiaan kepada siapa? Kepada ego kamu ya. Ini ngasih, enggak mudeng aku. Indahnya berbagi saudaraku. Semoga menjadi amal yang bisa memasukkan ke surga. Nah ini gimana? Orang mau amal tapi minta agar, ini Tuhan saya kasih sedekah ini, lihat ini, semoga saya nanti bisa masuk ke surga. Ini wong gendeng kabeh ini. Orang yang enggak ada nalar ini. Setuju kawan, semakin banyak berbagi, semakin banyak rezekinya. Lah ini loh. Memberi kok mempunyai embel-embel. Nah ini lagi, indahnya berbagi, sedekah akan memberikan kebahagiaan. Iki opo orang-orang yang seperti ini ya. Kalau aku kasih tahu kalian ya, kalau sedekah kamu masih mempunyai embel-embel seperti ini, mengharapkan rezeki, mengharapkan masuk surga, mengharapkan ini itu, sedekah kalian itu bullshit semua, itu nggak ada artinya. Terus ada juga yang itu mengatakan, oh ya boleh, kita dalam agama saya itu boleh minta-minta itu. Ya gendeng ini, nggak mengerti semua. Kalau kamu mau sedekah, memberi, udahlah berikan tanpa embel-embel minta rezekinya dilancarkan segala macam. Kalau kamu memberi, kalau kamu mau memberi, memberilah. Nggak usah ini itu. Sudah kasih ya sudah. Kalau kamu masih minta ini minta itu, berarti kamu itu masih kere. Belum bisa memberi. Kamu memberi tapi minta imbalan. Nah itulah. Ini yang aku tayangkan jangan lihat ini aja. Kalian lihat sendiri orang komen-komen yang itu ya,
rezeki ini, mau minta sedekah ini, sedekah itu semua bullshit semua. Selalu ada embel-embelnya. Lihat aja sendiri, jangan percaya dengan omongan aku ya. Kebanyakan orang yang ngomen-ngomen itu, yang ngasih sedekah itu, mereka tuh ngemis-ngemis untuk minta agar ngasih 10.000 minta 1 juta. Nah itu masuk akal nggak menurut kalian? Ngasih 10.000, ngasih 100.000, minta masuk surga. Nah itu ya apa itu, goblok mangan taek itu, geblek mangan sepur itu ya kayak ngono iku. Nggak tahu, nggak mengerti aku. Nah, ada juga orang pinter loh ini ya. Kalau sudah kepalanya kejeduk ke tembok, kepalanya kejeduk di tembok gitu, nggak bisa mengerti, tidak bisa menjelaskan, terus semuanya dibuang, diserahkan ke Tuhan. Oh, itu urusan Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan. Ini urusan Tuhan, bukan urusan saya. Nah, inilah orang-orang, kebanyakan orang kalau sudah kepalanya kejeduk tembok, tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa memberi solusi, biasanya mereka lempar semuanya itu ke Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan, saya yakin dengan Tuhan, tai kucing lah semua itu. Nah itulah kebanyakan manusia, aduh wes nggak tahu. Nah kalau aku sudah ngomong seperti ini, nanti dikira aku ini orang gila. Mungkin memang gila dari sononya ya, wes nggak apa-apa. Aku seneng gitu ngomel ya. Nah orang-orang yang sok suci, yang sok sedekah ini itu, melihat orang yang seperti anak yang aku ceritakan di Malaysia itu, mereka tutup mata, nggak pusing. Melihat orang yang mempunyai problem banyak, mereka kebanyakan lari. Paling duitnya dia 10 juta, tapi nggak bisa apa-apa, nggak bisa menolong, tutup mata. Tapi ya jangan itulah, baru ngasih 1 juta aja kamu berlaku seperti orang suci. Udah nggak perlu lah orang-orang yang seperti itu, yang selalu. Tapi kalau melihat orang, oh ini nggak ada gunanya orang ini, aku kasih pun dia nggak akan membantu aku masuk surga. Nah kebanyakan orang seperti itu, dia ngasih paling ngasih sedikit ya, tapi mintanya minta surga. Itu kebangetan nggak? Pikir sendiri. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, kembali ke cerita anak itu tadi, tidak ada orang di dunia, orang suci pun yang menganggap dirinya suci, beragama Tuhan pun, mereka tidak bisa memberi solusi kepada orang-orang seperti itu. Tapi kalau ngeyel, nyalahkan sini, nyalahkan situ, pinter. Tapi kejeduk persoalan seperti ini yang nyata, mereka tidak bisa memberi solusi, hanya lewat saja. Oke. Ini sudah segini, aku akhiri dulu aja. Mungkin kalian sudah bosan mendengarkan cerita aku ini. Oke, sampai di sini dulu. See you seperti biasa. Ciao. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.